Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 3, kelas A. Baik, perkenalkanlah, nama saya Muhammad Rizky Ismail. Saya Zahranisa Zepadu. Saya Marwati Anggraini Mamonto. Saya Julaiha Isila Dandel. Saya Fatmawati Adam. Saya Stevi Endang Saputri Balik. Kami di sini akan melakukan penelitian tentang sejarah Pondok Pesantren Al-Khairat Manado. Pondok Pesantren Al-Khairat Mapanget adalah cabang dari Pondok Pesantren Al-Khairat Pusat yang berada di Kota Palu. Pondok pesantren ini didirikan oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Guru Tua. Berikut sejarah singkat dari Pondok Pesantren Al-Khairat Mapanget. Kita sudah bersama dengan Bapak Amdin Portoy selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Khairat Mapanget. Jadi yang ingin kami tanyakan Bapak, pada tahun berapakah awal berdirinya pondok pesantren ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Khairat Kota Manado yang ada di Mapanget ini sebetulnya merupakan pengembangan pondok pesantren yang ada di Jalan Sudirman, Komoluar, Kota Manado, yang didirikan pada tahun 1980. Lalu kemudian karena mengingat kondisi yang berada di Komoluar yang sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan, maka kemudian tahun 2000 dipindahkan ke Kelurahan Mapanget, Kota Manado yang sekarang ini. Jadi Juli tahun 2000. Lalu awal usulan ini apakah ada yang menentang dari warga sekitar? Apakah ada problematika? Ya. Pada dasarnya tidak ada, karena ketika dilakukan peletakan batu pertama untuk pendirian pondok pesantren yang ada di tempat ini, itu malah dihadiri oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini ada Bapak Lurah, kemudian bahkan informasi yang kami dapatkan itu dihadiri oleh Tripika, ya. Jadi pada dasarnya tidak ada komplain atau tidak ada problem ketika awal pendirian pondok pesantren yang ada di Mapanget. Bahkan masyarakat yang ada di wilayah sini mensupport, mendukung keberadaan pondok pesantren, karena bagi mereka itu merupakan salah satu kebanggaan bagi mereka karena berada di wilayah mereka. Bapak izin bertanya, siapakah tokoh pendiri sebelumnya dari pondok pesantren Al-Khairat ini? Kalau sebetulnya pendiri utamanya adalah Al-Khairat ini kan pusatnya di Kota Palu, ya. Didirikan sejak tahun 1930-an oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sudah berada dengan Ustadz Zubair Lakawa selaku Kepala Sekolah MA Al-Khairat Mapanget. Nah, baik Ustadz, sini kami dari kelompok penelitian Al-Khairat ingin bertanya tentang sejarah Al-Khairat. Bagaimana Al-Khairat ini didirikan
dan siapa yang mendirikannya? Baik. Terima kasih atas kunjungannya dan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kepada kami. Al-Khairat ini sebenarnya adalah Al-Khairat yang di Manado adalah cabang dari Al-Khairat Pusat yang ada di Palu. Al-Khairat ini didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau biasa kita panggil dengan guru tua yang mana kita ketahui bahwa Al-Khairat didirikan pada tanggal 30 Juni tahun 1930 oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang pada saat itu masih berupa belum resmi begitu, sekolah istilah orang Palu itu sekolah Arab. Nanti secara resmi itu ketika pada Muktamar pertama pada tahun 156 baru jumlah madrasah Al-Khairat itu berkembang sampai sebanyak, dalam catatan kami sebanyak 25 buah masih di wilayah Sulawesi Tengah. Itu yang jelas Al-Khairat didirikan oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau biasa dikenal dengan guru tua. Ustaz, mau tanya arti dari kata Al-Khairat dan arti dari lambang Al-Khairat. Al-Khairat itu dasar katanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Itu terdapat dalam surah antara lain ya, Quran surah Al-Baqarah 104, Al-Imran 144, 114, Al-Maidah 48, yang artinya adalah secara besar adalah kebajikan, ya. Sumber kebajikan atau sumber kebajikan istilahnya. Dari dasar itulah Habib Idrus itu mengambil nama sehingga sampai saat ini kita kenal namanya Al-Khairat. Kemudian ada lambang Al-Khairat itu ada sebagaimana kita ketahui, itu ada bentuk dasar logo Al-Khairat adalah logo segi 5 yang mengartikan 5 rukun Islam. Kemudian bulan sabit mengartikan bahwa perguruan Islam Al-Khairat hendak maju menuju ke taraf kesempurnaan. Kemudian bintang yang berpenjuru 5 mengartikan bahwa Al-Khairat di bawah lindungan dasar negara Pancasila dan dasar Islam yang 5. Ada Kuba di situ yang Kuba menunjukkan kemegahan Islam, kemudian menara menunjukkan bahwa dakwah Islam menjunjung tinggi ke angkasa. Pintu gerbang adalah gapura bahagia bagi warga Al-Khairat. Kemudian 2 buah kitab yang dalam lambang Al-Khairat itu yaitu Al-Quran Hadis, bulu ayam dan tinta itu menunjukkan simbol pendidikan. Pita yang lengkungannya menunjukkan senyuman warga Al-Khairat setiap saat dan waktu. Kemudian garis melintang menunjukkan bahwa Al-Khairat dibangun di kota Palu yang sebagai tahu bahwa Palu itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Kemudian garis kecil berjumlah 30 menunjukkan tahun berdirinya Al-Khairat dan warna dasar kuning dari lambang Al-Khairat itu menunjukkan cinta yang tak terbatas dan keluhuran budi warga Al-Khairat. Itu kira-kira yang bisa kami gambarkan kepada adik-adik tentang lambang Al-Khairat itu. Nah, Ustaz, tujuan dari Al-Khairat yang didirikan? Ya, baik. Tujuan Al-Khairat didirikan yang jelasnya adalah mencerdaskan kehidupan, membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Pendidikan dan pengajaran terfokus pada bidang agama dan dakwah. Ya, Al-Khairat itu fokusnya kepada pendidikan dan dakwah Islamiyah. Itu tujuannya sampai didirikan. Masih ada yang lain? Dan berikutnya Ustadz, bagaimana ciri khasnya anak-anak santri atau santriwati Al-Khairat ini? Oh ya, baik. Dalam Al-Khairat, setiap anak yang belajar Al-Khairat disebut dengan Abnaul Khairat, anak-anak Al-Khairat, dan mereka mempunyai ciri khas sendiri. Yang pertama adalah ciri khas anak Al-Khairat itu ketika pada saat belajar, ya, menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada pengajian. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, ciri khas anak Al-Khairat itu adalah mereka yang taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada gurunya, dan taat kepada alma mater. Itu ciri khasnya. Sehingga dan itu dimasukkan dalam janji dan sumpah pelajar Al-Khairat. Yang pertama patuh dan taat kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua patuh dan taat kepada orang tua. Kemudian yang ketiga patuh dan taat kepada tugas kewajiban Al-Khairat dimanapun mereka berada.
itu yang ciri khas tersendiri dari Al-Khairat, sehingga mereka dalam kehidupan itu tetap sekalipun mereka sudah keluar dari kampus pondok pesantren atau mungkin sudah keluar dari Al-Khairat, tetap amanah Al-Khairat itu mereka bawa sampai kapanpun. Itu kira-kira yang Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Sekarang kita masuk dengan narasumber yang kedua, yaitu narasumber dari pembina pondok pesantren itu sendiri. Ya, baik. Sekarang kami bersama Adit Amir Jaya selaku pembina santri pondok pesantren Al-Khairat Mapanget. Ya, Kak, jadi izin bertanya. Jadi pertanyaan saya, sejak kapan pondok pesantren Al-Khairat ini menerima atau diadakannya pembina di dalam pondok tersebut? Langsung dijawab ini ya. Ya, langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, mungkin dengan pertanyaan pertama bahwa sejak diadakannya pembina, nah dari awal berdirinya pondok yang saya ketahui bahwa dikirim beberapa orang dari luar daerah untuk membina pondok pesantren ini. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya bahwa saya telah mengabdi atau menjadi pembina di sini selama 3 tahun dari 2019 hingga 2021. Nah, di situ penerimaan pengabdian daripada santri yang lulusan dari Al-Khairat langsung mengabdi 1 tahun atau 2 tahun itu diterima dari tahun 2019 tahun kemarin, tahun ajaran kemarin sebelum masa Covid.